Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu Sinta yang hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan kedua tentang penurunan tekanan uap larutan. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, kalian dapat menganalisa fenomena sifat koligatif penurunan tekanan uap larutan dan menganalisa perhitungan yang berlaku dalam fenomena sifat koligatif penurunan tekanan uap larutan pada larutan non-elektrolit dan elektrolit. Nah, sifat koligatif larutan sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah delta P, penurunan tekanan uap. Yang kedua adalah delta TB, kenaikan titik didih. Yang ketiga delta TF, penurunan titik beku. Dan terakhir adalah tekanan osmosis disimbolkan dengan P. Hari ini kita akan fokus pada sifat yang pertama, delta P, yaitu penurunan tekanan uap, di mana P itu artinya pressure, yang berarti tekanan. Coba anak-anak amati gambar berikut. Gambar yang pertama adalah air yang ditanak di dalam panci, lama-kelamaan dia akan mendidih dan menguap. Yang kedua adalah pakaian yang basah yang dijemur, lama-kelamaan dia akan kering karena mengalami proses penguapan. Nah, apa sih penguapan itu? Penguapan adalah proses perubahan wujud suatu cairan menjadi gas. Setiap zat cair memiliki kecepatan menguap berbeda-beda. Semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat zat cair tersebut menguap. Banyak sedikitnya uap di atas permukaan cairan ditentukan oleh tekanan uapnya. Semakin banyak uap di permukaan cairan, semakin tinggi tekanan uapnya. Nah, tekanan uap pelarut murni. Coba kalian perhatikan gambar ini. Di dalam ini adalah pelarut murni. Pelarut murni itu pada umumnya air, pelarut universal. Nah, ini adalah partikel-partikelnya. Nah, pada saat dipanaskan, partikel-partikel air lama-kelamaan akan menguap menjadi gas, jadi cair ke gas. Namun di saat yang sama pula, gas ini akan kembali berubah wujud menjadi cair. Ini yang dinamakan dengan kesetimbangan dinamis. Jadi di awal terjadi perpindahan partikel dari cair ke gas, namun akhirnya terjadi keseimbangan dengan perpindahan partikel dari fase gas ke fase cair. Nah, apa itu tekanan uap? Tekanan uap adalah tekanan gas yang berada di atas zat cair dalam keadaan tertutup saat gas dan zat cair berada dalam kesetimbangan dinamis. Nah, tekanan uap larutan non-elektrolit. Tekanan uap ada dibagi jadi dua, yaitu non-elektrolit dan elektrolit. Kalau non-elektrolit, anak-anak sudah belajar pada kelas 1, itu adalah ketika dilarutkan dalam pelarutnya, dia tidak akan mengalami proses ionisasi atau terurai menjadi ion-ionnya. Contohnya adalah glukosa C6H12O6, urea CONH2 2 kali, dan zat yang lainnya silakan anak-anak cari di referensi lainnya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Gambar yang pertama adalah pelarut murni. Di sini ketika dipanaskan maka dia akan menguap. Nah, jumlah partikel yang menguap adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ketika dia ditambahkan pada tabung kedua ada larutan. Nah, larutan sendiri anak-anak ketahui dia gabungan dari zat terlarut dan pelarut. Jadi di sini ada pelarut kemudian ditambahkan dengan zat terlarut, jadilah larutan. Misalkan zat terlarut ini adalah gula. Jadi tadi pelarutnya berwarna biru, gula ini kita misalkan berwarna merah. Nah, ketika dididihkan atau dipanaskan ternyata zat pelarutnya yang menguap itu dari 9 berubah menjadi 6. Kenapa? Karena zat terlarut tersebut dihalang oleh pelarut tersebut terhalang oleh zat terlarut yang ada di sini, menyebabkan pelarutnya menjadi lebih sedikit. Jadi kalau misalkan anak-anak memasak air panas, air kosong dengan air gula, maka yang mendidih terlebih dahulu pasti air kosong, maksudnya air sendiri dibandingkan dengan air gula. Nah, silakan anak-anak lihat di sini. Ya, di sini ternyata yang menguap lebih cepat adalah pelarutnya lebih banyak adalah larutan pelarut murni. Jadi tekanan uap larutannya ternyata lebih kecil dibandingkan tekanan uap pelarut murninya. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan penurunan tekanan uap atau delta P larutan. Ya, apa itu delta P? Penurunan tekanan uap adalah berkurangnya tekanan uap suatu larutan relatif terhadap tekanan uap pelarut murni. Nah, seorang yang bernama Francois Raoult, ini dia orangnya, dia menyatakan bahwa nilai delta P dapat dihitung dari tekanan uap larutan yang dikenal sebagai hukum Raoult. P larutan sama dengan X pelarut dikali P0 pelarut. Nah, delta P sendiri didapat dari P0 pelarut dikurang P larutan sama dengan
P0 pelarut. Nah, pelarutan sendiri nilainya adalah X pelarut dikali P0 pelarut. Kita substitusikan pelarutan ini menjadi X pelarut dikali P0 pelarut. Nah, secara matematis P0 pelarut dikali 1 dikurangi X pelarut. Nah, anak-anak ingat, 1 kurang X pelarut. Ingat, fraksi mol totalnya 1. X pelarut ditambah X terlarut totalnya 1. Berarti X terlarut didapat dari 1 dikurang X pelarut. Jadi 1 kurang X pelarut ini sebenarnya adalah nilai dari X T. Jadi rumusnya bisa menjadi P0 pelarut dikali dengan X terlarut. Ya, contoh soal. Ya, silakan anak-anak lihat di sini. Tekanan uap jenuh air pada temperatur sekian-sekian. Tentukan penurunan tekanan uap jenuh air jika ke dalam 90 gram air dilarutkan 18 gram glukosa C6H12O6 dengan MR 180. Langkah yang pertama kita mencari mol dari glukosa atau C6H12. Rumusnya massa per MR. Massa dari glukosa berapa? 18 gram. MR-nya berapa? 180. Sudah diketahui ya, nilainya adalah 0,1 mol. Setelah kita mencari mol dari glukosa, kita mencari mol dari air. Mol airnya berapa? Oh, airnya 90, massanya 90 gram, MR-nya 18 gram per mol. Itu Ibu sudah jelaskan pertemuan sebelumnya, sama dengan 5 mol. Setelah itu kita bisa mencari XT ya, XT. Nah, di sini kan dia minta tentukan penurunan tekanan uap, berarti delta P ya, dia minta delta P. Jadi XT-nya bisa didapat dari mol terlarut dibagi mol terlarut tambah mol pelarut. Mol terlarutnya kan C6H12O6, jadi 0,1 mol dibagi mol terlarut tambah mol pelarut, 0,1 tambah 5 mol, jadi sama dengan 0,1 dibagi 5,1, hasilnya adalah 0,02. Dia meminta tentukan penurunan tekanan uap, berarti delta P. Delta P sendiri rumusnya adalah XT dikali P0 X terlarut dikali tekanan uap pelarut murni. Nah, pelarut murni di sini air, jadi nilainya adalah 30 mm hygrogrium. Jadi sama dengan XT-nya 0,02 dikali dengan P0-nya 30 mm hygrogrium, hasilnya adalah 0,6 mm hygrogrium.